Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu lama, series Loki sekarang tayang juga nih di Disney Plus. Dan di episode pertama ini ada banyak banget pertanyaan tentang series ini, terutama tentang multiverse, Infinity Stones dan juga Loki dari alternate timeline. So buat kamu yang penasaran sama misteri-misteri ini, langsung aja bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. Series Loki episode 1, Glorious Purpose. Kali ini menceritakan kita sama kelanjutan cerita saat Loki ditangkap sama TVA atau Time Variance Authority setelah kabur dari kejadian Avengers pertama dengan Tesseract. Sebelum akhirnya Loki direkrut oleh Agent Mobius supaya dia bisa bekerja di bawah TVA untuk menangkap Loki variant lain yang jadi ancaman bagi TVA. Episode ini diawali dengan nunjukin kita Loki yang terdampar di Gurun Gobi, Mongolia setelah make Tesseract buat kabur di event Avengers pertama, dimana di scene itu kita bisa melihat Loki yang terjebak dalam pasir yang mirip banget dengan apa yang terjadi ketika Tony Stark kabur dari kejaran Ten Ring saat dia berada di Afghanistan. Loki sendiri kemudian ditangkap oleh Time Variance Authority yang kalau di komik maupun series ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga berbagai realitas atau multiverse tetap dalam satu timeline. Orang yang menangkap Loki sendiri adalah seorang wanita yang dikenal dengan identitas Hunter B-15, salah satu pemimpin dari para Hunter atau polisi waktu di TVA yang punya tugas untuk menangkap variant dan menjaga timeline waktu seperti halnya Minutemen yang ada di komik. Dan di sini tidak hanya Hunter, TVA juga punya bagian lain yang bekerja untuk organisasinya yaitu Analyst atau di komiknya dikenal dengan nama Chrono Monitor yang punya tugas untuk mengawasi gerak-gerik dari setiap realitas. Nah, saat Hunter B-15 membawa Loki ke markas TVA, di sini itu kita sendiri bisa melihat sosok alien Skrull yang dibawa para Hunter untuk diadili oleh Judge TVA. Dan sama seperti Loki yang dibawa ke TVA untuk diadili karena kejahatannya merusak Sacred Timeline, variant Skrull ini mungkin juga melakukan hal yang sama dengan mengubah timeline saat dia berurusan dengan peristiwa penting bagi bangsa Skrull. Mungkin seperti Kree Skrull War ataupun Secret Invasion yang bisa saja menentukan nasib bagi para Skrull ke depannya. Apakah mereka akan menjadi bangsa penjajah atau hidup damai dengan menemukan planet impian untuk mereka tinggali? Nah, Loki sendiri kemudian mendapatkan kostum baru, di mana sekarang Loki mengenakan kostum tahanan dari TVA, yang kemudian berlanjut dengan Loki yang dipaksa menandatangani dokumen yang berisi apa yang selama ini dia ucapkan. Yang mungkin dilakukan TVA untuk memverifikasi dari mana Loki berasal, yang kalau kita lihat dokumen milik Loki, kita bisa melihat tulisan Variant L1130, yang sepertinya merupakan kode identitas Loki sebagai makhluk variant atau makhluk dari timeline alternatif yang berasal dari timeline waktu 1130. Next, di scene lain sebelum Loki diadili TVA, di ruang tunggu kita ditunjukkan dengan Loki yang kini melihat iklan komersial yang dibawakan oleh maskot dari TVA, yaitu Miss Minute. Miss Minute sendiri menjelaskan tentang perang multiverse yang terjadi sebelum adanya Sacred Timeline yang dijaga oleh Timekeeper dan TVA. Dimana ini mungkin merefer pada event Secret Wars, saat makhluk Cosmic Beyonder mengumpulkan para superhero dan juga super villain dari multiverse untuk bertarung satu sama lain di dunia bentukannya bernama Battle World. Lalu dalam penjelasan lainnya, Miss Minute juga bilang bagaimana Timekeeper di sini akhirnya menciptakan perdamaian dengan membuat multiverse dalam satu timeline waktu yang dikenal dengan nama Sacred Timeline yang terus dilindungi oleh TVA dan juga Timekeeper. Meskipun di sini kita masih belum tahu nih secara fix kriteria Sacred Timeline atau alur waktu yang di sini terus dijaga oleh Timekeeper. Tapi kita bisa bilang kalau Sacred Timeline yang dijaga oleh TVA di sini adalah timeline yang kita tonton dari awal MCU sampai saat ini, lengkap dengan hero, villain, dan kejadian-kejadian penting yang terjadi di MCU. Selain itu dalam penjelasannya juga sama seperti Ancient One yang memperingatkan Profesor Hulk tentang konsekuensi timeline bercabang, di sini Miss Minute juga menjelaskan bagaimana proses timeline bercabang tercipta karena adanya variant yang muncul dan merusak alur waktu, seperti Loki yang merusak timelinenya dengan kabur dari para Avengers dengan menggunakan Tesseract. Lalu dalam penjelasan itu kita juga mendapatkan Easter eggs dari series WandaVision ketika Miss Minute menjelaskan variant yang bisa menciptakan Nexus Event atau kejadian saat diciptakan oleh para variant yang bakal memicu timeline bercabang. Dimana dalam deleted scene WandaVision, Nexus sendiri merupakan sebuah iklan obat yang diam-diam merupakan pesan rahasia dari Doctor Strange yang berusaha memberitahu Wanda tentang dirinya yang merupakan Nexus Being atau makhluk yang punya kemampuan untuk menjelajahi dan mempengaruhi realitas.
Di mana Nexus Event ini akhirnya dijelaskan oleh Miss Minute bakal memicu kembali Multiverse War yang sepertinya akan dipicu oleh Loki di series ini sampai akhirnya berlanjut di event No Way Home dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lalu kalau kita perhatikan salah satu gambar yang menunjukkan kita pasukan yang sedang berperang, di sana kita bisa melihat sekilas gambar kapal yang mirip dengan kapal yang ada di planet asal Thanos yaitu Titan, dan juga gambar pasukan yang punya kemiripan dengan bangsa Kree. So, ini bisa jadi petunjuk mungkin alasan kenapa planet Titan bisa hancur sepertinya bukan hanya terjadi karena kekurangan sumber daya, tapi juga disebabkan karena Multiverse War yang diinisiasi oleh bangsa Kree yang berusaha menaklukkan planet Titan. Sehingga ini mungkin menjadi awal pemicu Thanos kenapa dia pada akhirnya punya ambisi untuk menyeimbangkan alam semesta. Di next scene kita lalu bisa melihat karakter utama kedua yang ada di series ini, yaitu Agent Mobius, yang di sini sedang menginvestigasi case serangan para hunter yang sedang melakukan tugas mereka di Prancis pada tahun 1549. Dimana di scene itu saat Mobius bertemu dan bertanya pada seorang gadis kecil tentang siapa yang melakukan hal ini, gadis itu kemudian memberikan jawaban dengan menunjuk lukisan iblis yang ada di kaca gereja, yang sepertinya menunjukkan kita petunjuk dari villain yang akan muncul di film ini. Nah, banyak orang yang menganggap kalau ini merupakan gambaran dari Mephisto karena memiliki bentuk iblis. Padahal sebenarnya ini bisa saja penggambaran dari Loki variant lain yang jadi musuh TVA, yang memang dikenal sebagai God of Mischief yang sering melakukan perbuatan jahat dan akhirnya membuat gadis ini mengira Loki variant ini sebagai iblis. Sutradara series ini juga sudah mengkonfirmasi kalau iblis Mephisto tidak akan muncul di series ini ya. Dan kenapa si anak kecil ini bisa menunjuk tulisan iblis sebagai referensinya? Mungkin karena dia melihat Loki yang memakai mahkota tanduknya yang terlihat memang mirip dengan sosok iblis ini ya. Next berpindah ke scene lainnya saat Loki sedang diadili sama Judge TVA, Ravonna Renslayer. Loki di sini malah membela diri dengan menyebut kalau Avengers bersalah karena sudah merusak Sacred Timeline dengan melakukan time heist. Dimana di sini menunjukkan kalau Loki tahu kalau ada Avengers yang menjelajah waktu dengan memberikan petunjuk kalau dia bisa mencium bau kolon dari dua Tony Stark di tempat yang sama. Tapi ini ternyata dianggap wajar sama Judge Ravonna karena kejadian time heist dari Avengers memang seharusnya terjadi dalam Sacred Timeline. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Mungkin ini ada hubungannya dengan para Avengers yang mengembalikan lagi Infinity Stones ke tempat masing-masing setelah mereka mengalahkan Thanos. Dan ini membuat Avengers pada akhirnya tidak merusak Sacred Timeline yang dijaga oleh TVA karena mereka tidak mengubah apapun di timeline yang mereka kunjungi dengan mengembalikan Infinity Stones di momen yang fit dengan timeline itu. Walaupun sebenarnya sama seperti Loki, Avengers sendiri juga punya kesempatan yang sama untuk ditangkap oleh TVA. Karena sebenarnya ada dua kejadian di Avengers Endgame yang berpotensi untuk merusak Sacred Timeline yang dijaga oleh TVA dan Timekeeper. Yaitu kejadian saat Steve Rogers memutuskan untuk tinggal di timeline lain untuk hidup bahagia dengan Peggy. Dan yang kedua ketika Thanos dan semua pasukannya mengikuti Avengers dan mati karena snap Tony Stark di timeline utama. Walaupun sebenarnya Steve Rogers mungkin udah mengembalikan semua Infinity Stones dengan tepat termasuk ke timeline Thanos 2014 dimana akhirnya Thanos tidak pernah mengetahui tentang adanya dua nebula di Avengers Endgame yang jadi awal mula masalah di Endgame. Tapi bisa saja ada satu timeline yang memang tidak bisa diperbaiki oleh Steve atau bahkan diciptakan oleh Steve sendiri dengan tinggal bersama Peggy Carter, dan bisa saja Steve di sini sudah pernah berurusan dengan TVA karena tindakannya itu. Di salah satu scene di film ini ada sebuah alat yang ditunjukkan sebagai indikator sampai batas mana suatu timeline yang bercabang bisa berjalan dengan indikator red line atau garis merah di mana di alat indikator ini tertulis red line imminent sebagai batasannya. Meskipun belum jelas sampai berapa lama batas yang ditentukan oleh TVA untuk sebuah timeline alternatif bisa berjalan. Nah, untuk timeline yang diciptakan oleh Steve saat dia hidup bersama Peggy Carter, tentunya ini sudah pasti akan didatangi oleh TVA, di mana mungkin saja Steve berhasil meyakinkan TVA untuk memperbolehkan menciptakan timeline alternatif dalam kurun waktu tertentu, dan itulah kenapa Steve bisa hidup dengan Peggy di timeline itu. Di mana seharusnya Peggy hidup dengan suaminya yang di film The Winter Soldier diceritakan oleh Peggy adalah seorang tentara yang pernah diselamatkan oleh Steve di Perang Dunia Kedua. Dan pada akhirnya setelah Steve sudah tua dan kembali ke timeline utama, timeline alternatif yang diciptakan oleh Steve ini lalu di-reset oleh TVA dengan alat mereka. Atau mungkin saja teori fan yang selama ini beredar benar kalau suami Peggy Carter selama ini adalah Steve Rogers yang bertime travel dari Endgame. Dan karena itu dia tidak menciptakan alternate universe atau alternate timeline karena dia masih berada di timeline utama.
Well, ini sebenarnya bakal panjang banget kalau ngebahas soal Steve. Jadi gua akan pisahin nih satu video untuk khusus ngebahas tentang kemungkinan timeline alternatif yang diciptakan oleh Steve Rogers ini. Dan kemungkinan apakah Steve Rogers ada di timeline alternatif atau di timeline utama. Next, ada beberapa scene lainnya yang menunjukkan kita beberapa Easter eggs dari teori konspirasi dunia yang ternyata terkait dengan tindakan dan juga ucapan Loki di episode ini, seperti teori manusia reptil yang merefer pada ucapan Loki saat dia mengatakan Timekeeper sebagai Space Lizard. Dan juga kasus D.B. Cooper, pria pembajak pesawat yang menghilang secara misterius ketika dia berhasil mengumpulkan uang ransom dan terjun payung dari pesawat tanpa diketahui jejaknya lagi. Dimana ini ternyata adalah sosok Loki yang sedang mengumpulkan uang karena dia kalah taruhan sama Thor. Lalu di sini kita juga bisa melihat Mobius yang menunjukkan Loki kota Null Time Zone yang sepertinya sama seperti di komik, kota ini terletak di antara garis timeline sehingga tidak punya efek apa-apa sama Sacred Timeline. Bahkan bisa jadi Timekeeper juga merupakan makhluk yang menciptakan orang-orang yang bekerja di TVA dengan kekuatannya, yang juga digunakan untuk menghidupi kota yang jadi markas TVA untuk beroperasi. Di scene lain kita lalu bisa melihat Loki yang akhirnya sadar kalau Infinity Stones gak ada harganya saat ditunjukkan sama Casey kumpulan batu Infinity Stones yang ternyata dipakai sama pegawai TVA untuk jadi pemberat kertas. Dan kalau kita perhatikan kumpulan batu Infinity Stones yang dimiliki oleh Casey ini, di sana kita nggak bisa ngelihat adanya Soul Stone, yang sepertinya memang disebabkan karena batu ini memang paling susah buat didapat karena untuk mendapatkannya kita butuh untuk menukar nyawa yang kita sayangi. Atau mungkin aja konsep variant yang diperkenalkan di series ini sepertinya nggak cuma terbatas sama orang, tapi juga benda yang dalam hal ini adalah Infinity Stones yang kita lihat di laci Casey. Yang memungkinkan Infinity Stones yang asli untuk punya versi lain atau imitasi, di mana batu imitasi ini kemungkinan besar jadi penyebab timeline bercabang, sehingga akhirnya mendorong TVA untuk mengambil batu imitasi ini supaya Sacred Timeline bisa terjaga. Dan bukan gak mungkin dengan keterkaitan Timekeeper dengan timeline waktu, ini bisa jadi petunjuk kalau mungkin aja Timekeeper punya kaitan dengan salah satu batu Infinity Stones yang asli, yaitu Time Stone. Dimana Time Stone yang asli mungkin merupakan sumber kekuatan dari Timekeeper sendiri. Atau jangan-jangan Timekeeper malah merupakan representasi dari Time Stone, seperti halnya Soul Stone yang disimbolkan dengan hadirnya Soul World. Lalu di ending film ini kita akhirnya di-reveal oleh Agent Mobius dengan villain yang bakal dihadapi Loki di sini, yang ternyata adalah versi lain dari Loki variant. Lalu siapakah Loki ini sebenarnya? Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan asal-usul dari Loki variant yang jadi musuh TVA ini. Pertama, Loki yang menyerang TVA ini adalah Loki variant utama yang kita lihat di series ini nih, yang diminta bantuannya sama Mobius untuk melawan Loki variant lain. Karena di sini Loki variant lain ini yang digambarkan menyerang unit Hunter TVA terlihat sangat mengenal luar dalam dari device sampai personel Hunter yang mengincar dirinya. Dari mulai mengetahui kelemahan armor dari TVA yang ternyata nggak tahan sama api, sampai mengincar device untuk mereset waktu milik TVA. Dan bagaimana Loki varian ini bisa tahu luar dalam tentang TVA? Ya karena Loki varian ini sebelumnya pernah bekerja untuk TVA di bawah Mobius, sehingga dia bisa mengetahui apa saja kelemahan yang dimiliki oleh TVA dan menggunakannya saat para Hunter TVA datang mengincarnya. Jadi ini terjadi seperti looping time, di mana Loki yang mereka rekrut untuk melawan Loki lain lalu pada akhirnya balik menyerang mereka, dan mereka merekrut Loki lain lagi untuk melawan Loki ini. Loki lain lalu balik menyerang dan mereka merekrut Loki lagi. Gitu aja terus sampai nggak ada putus-putusnya, sampai benar-benar terjadi looping ya. Lalu kenapa Loki variant yang bekerja untuk Mobius pada akhirnya malah jadi musuh TVA? Ini mungkin ada kaitannya dengan Loki variant yang sudah melihat timeline hidupnya, terutama ketika momen kematian Frigga, ibunya, Odin, dan juga kematian dirinya di tangan Thanos. Loki ini sepertinya ingin membuat timeline di mana dia kembali hidup dengan kondisi yang ideal. Dengan ibunya yang masih hidup, dia menjadi Raja Asgard dan mungkin tidak mati di tangan Thanos. Tetapi timeline yang dia buat tentunya tidak akan sempurna seperti yang dia harapkan. Dan untuk itu dia membutuhkan device pereset timeline waktu milik TVA yang selalu dia incar di episode ini untuk mereset timeline yang tidak ideal itu sampai dia benar-benar menciptakan timeline yang ideal. Tapi kalau Loki variant ini adalah musuh dari TVA selanjutnya, ini tentunya membuat pertanyaan tersendiri bagi kita. Kenapa Mobius akhirnya merekrut Loki variant ini untuk melawan dirinya sendiri di masa depan?
Dan Mobius mungkin saja merekrut Loki variant ini supaya dia bisa secara pribadi mengatur alur takdir dari Loki variant ini sebelum dia menjadi versi jahat dari dirinya sendiri yang jadi musuh bagi para TVA sekarang. Lalu kemungkinan kedua, mungkin ini ada kaitan dengan Loki yang muncul dalam realitas lain, yang dalam hal ini adalah Lady Loki, yang kabarnya bakal diperankan oleh Sofia Di Martino. Dimana mungkin saja sama seperti Loki, varian Lady Loki ini juga sebenarnya sudah bekerja untuk TVA sebelumnya sehingga dia bisa mengetahui kelemahan dari para hunter TVA. Dan akhirnya mengincar device periset waktu milik TVA karena Lady Loki sepertinya punya rencana untuk membuat timeline-nya sendiri yang masih belum diketahui secara jelas akan seperti apa. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang episode pertama Loki. Ini masih episode pertama loh, kita masih belum bisa banyak berteori karena petunjuknya juga masih sangat sedikit ya. Dan menurut kamu, Loki variant mana nih yang jadi musuh dari Loki di series ini? Apakah Loki versi cowok dan varian lain? Atau Lady Loki yang jadi varian lain dari Loki? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So like, share video ini kalau kamu suka dan jangan lupa untuk komen di bawah kalau mungkin kalian punya teori sendiri tentang series ini episode pertama. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.